Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Marsono di sini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang pajak pertambahan nilai. Ini materi setelah UTS. Saya akan mengacu pada buku dari Pak Untung Soekarji yang bawah, terutama yang lebih tipis ya ini. Nah, teman-teman semua, saya akan kenalkan sedikit tentang Pak Untung Soekarji. Beliau adalah orang yang sangat ahli PPN. Beliau terakhir adalah Widaiswara Utama di Pusdiklat Pajak Kementerian Keuangan, dan saya akan menggunakan PowerPoint atau salin yang beliau buat dengan ditambah beberapa modifikasi sesuai dengan perkembangan terbaru. Dan semoga apa yang diwariskan oleh Pak Untung kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat ini, menjadi pahala buat beliau ya. Amin. Baik, materi pertama kali kita akan melihat PPN itu dari sejarahnya, legal karakternya, mekanisme PPN-nya, dan dasar hukum PPN. Ya. Pertama, kita akan bahas dulu sejarah dari munculnya PPN. PPN itu adalah pajak tidak langsung. Nah, sebelum ada PPN itu ada pajak-pajak yang lainnya. Nah, yang pajak yang lainnya itu adalah, pertama adalah pajak pembangunan 1, kemudian ini kemudian menjadi pajak daerah. Jadi pajak pembangunan 1 itu nanti kita akan mengenal pajak daerah yang kita pelajari di materi sebelum UTS. Itu ada pajak hotel, pajak restoran, itu asal-usulnya dari pajak pembangunan 1. Nah, itu pajak daerah. Nah, di pajak pusatnya bagaimana? Pajak pusatnya, pajak pembangunan 1 itu berubah menjadi pajak peredaran ya, mulai 1 Januari 2051. Kemudian ini tidak begitu lama berubah menjadi pajak penjualan 1 Oktober 51. Akhirnya dengan reformasi perpajakan tahun 83 keluarlah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu sistemnya jauh berbeda dengan pajak penjualan. Nah, PPN ini atau pajak pertambahan nilai itu N-nya besar, kalau pajak penjualan N-nya kecil di belakang. Nah, PPN itu keluar melalui Undang-Undang 8 tahun 83. Ini diubah sudah sampai 3 kali ya. Yang pertama itu Undang-Undang 11 tahun 94, yang kedua 18 tahun 2000, dan yang ketiga adalah Undang-Undang 42 tahun 2009. Tetapi kemudian kemarin 2 November 2020 itu keluar Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law. Omnibus Law itu dia satu undang-undang yang kemudian mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Salah satu undang-undang yang diubah di Omnibus Law itu adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Gitu. Jadi ada beberapa pasal di Undang-Undang PPN yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Ya. Baik, kita lihat sejarahnya. Ini perincian dari pajak peredaran. Isinya apa? Isinya itu sebenarnya karena ini pajak tidak langsung, objeknya mirip, yaitu mirip dengan PPN, itu penyerahan barang dan jasa. Ya, bisa penyerahan barang, penyerahan jasa, tarifnya 3%, terutanya 1 tahun kalender. Ada 2 sistem pemungutan, yaitu kalau yang pakai pembukuan, itu yang bawah ini, pakai pembukuan. Maaf. Nah, yang pakai pembukuan itu dia disuruh ngisi SPT. Ya, kalau yang mampu bikin pembukuan wajib pajak disuruh ngisi SPT, kemudian setor sendiri pajak terutang. Nanti akhir tahun dihitung ulang, kalau ada yang kurang bayar atau kurang setor, diterbitkan tagihan susulan dengan sanksi 200%. Tapi kalau nggak punya pembukuan, itu dibuatkan nggak bisa buat pembukuan, maka dihitungkan dulu, diterbitkan surat ketetapan sementara, kemudian akhir tahun diterbitkan surat ketetapan rampung. Pajak yang kurang bayar dikenai sanksi bunga 2% per bulan. Nah, pajak peredaran ini sifatnya kumulatif. Nanti kita akan bahas apa kumulatif itu ya. Jadi intinya nilai pajaknya itu akan menjadi harga pokok. Jadi akhirnya pengenaan pajaknya akumulasi terus menerus sehingga bisa dikatakan ada pajak berganda. Ya, ini dampak dari pajak peredaran. Nah, kemudian diubah dengan pajak penjualan N kecil. Kecil, objeknya sama, DPP-nya sama, tarifnya ini yang banyak sekali, tarif pajak penjualan 0%, 1% dan sebagainya gitu ya. Saat terutanya 1 bulan kalender ini ya. Ada dualisme sistem pemungutan juga, yaitu yang nggak bisa pembukuan atau nggak mampu pembukuan dan yang mampu pembukuan, dan masih sama karakteristiknya adalah masih menimbulkan pengenaan pajak berganda ya. Nah, undang-undang tersebut tentu saja
menjadikan kerepotan karena banyak kelemahannya ya, Undang-Undang PPN, pajak penjualan N kecil tahun 51. Ini beberapa kelemahannya itu sering diubah dan sulit dipahami ya. Kemudian ada dualisme tadi ya, yang pembukuan sama yang bukan pembukuan. Kemudian ada tarif majemuk, jadi tarifnya ada 0%, 1% dan sebagainya gitu ya, banyak gitu. Kemudian karakteristik dari undang-undang PPN kecil atau pajak penjualan itu adalah dia itu akumulatif ya, jadi menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga tidak netral, karena pajak itu harusnya netral itu tidak mempengaruhi keputusan ekonomi para pelaku usaha, harusnya seperti itu. Nah, makanya dari kelemahan-kelemahan tersebut nanti kalian bisa baca lagi di bukunya dengan detail, dengan penjelasan lengkapnya. Maka tahun 83 ada sistem perpajakannya itu diubah melalui reformasi. Maka lahirlah ya pajak pertambahan nilai. Kita beralih dari sistem pajak penjualan ke pajak pertambahan nilai. Itu ya, itulah asal usul dari PPN. Nah, tapi kemudian kita perlu tahu loh, jadi PPN itu apa gitu ya. PPN itu apa? Jadi PPN itu saja pajak pertambahan nilai. Bedanya dengan PPN kecil atau pajak penjualan itu, pertama N-nya kecil, yang kedua ada hal yang signifikan berbeda. Jadi PPN itu adalah pajak atas konsumsi dalam negeri ya, yang dihitung atas nilai tambah yang memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dengan penanggung jawab penyetoran pajak dan menempatkan eksistensi objek pajak sebagai faktor dominan yang menimbulkan kewajiban pajak. Nah, ini definisi ini kemudian muncul ke unsur-unsur PPN. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia unsur-unsur PPN. Jadi yang pertama, pajak atas konsumsi dalam negeri. Jadi ini pajak atas konsumsi, bukan pajak atas kegiatan bisnis. Pajak atas konsumsi atau orang itu beli, nah itu konsumsi kan, beli untuk dipakai, itu berarti konsumsi di dalam negeri. Kalau di luar negeri nggak kena berarti. Kemudian PPN itu adalah memisahkan antara pihak yang memikul beban pajak dengan pihak yang bertanggung jawab dalam penyetoran pajak. Maksudnya kayak gini, yang memikul beban pajak itu artinya dia yang nanti harus menanggung beban pajaknya. Tapi siapa yang nyetor? Yang nyetor bukan yang memikul beban pajak tadi. Yang menyetor adalah yang memungut. Jadi ada dua hal yang berbeda. PPN seperti itu ya. Sebenarnya contohnya itu kalau kalian beli makanan di Indo April, toko Indo April itu, kalau kalian beli coklat dipungut PPN kan, yang nanggung PPN kita pembeli, tetapi yang menyetorkan ke kas negara adalah Indo April, toko Indo April tadi gitu ya. Itu dipisahkan ya. Kemudian pajak dihitung atas nilai tambah, nanti kita lihat ya. Jadi namanya juga pajak pertambahan nilai, jadi pajak atas nilai tambah. Nilai tambahnya bagaimana? Biar tidak keliru nanti ya. Kemudian berikutnya PPN ini karena ini adalah pajak objektif, maka yang disorot adalah objek pajaknya. Jadi objek pajaknya itulah yang menimbulkan kewajiban pajak, tidak melihat subjeknya. Ya, tidak melihat kondisi yang memikul beban pajak enggak, tapi lihat ada objeknya apa enggak, yaitu penyerahan. Ya. Nah, unsur-unsur PPN itu nanti akan kita lihat di dalam legal karakter PPN atau mengkristal dalam legal karakter PPN. Apa aja legal karakter PPN? Ini dia. Jadi sudah kita lihat. Oke. Pihak yang ini kristalisasi unsur PPN dulu ya. Kristalisasi unsur-unsur PPN dulu. Pihak pemikul beban pajak berbeda dengan pihak penanggung jawab penyetoran. Tadi yang saya ilustrasikan, yang beli kena PPN, berarti nanggung PPN, yang menyetorkan yang jual. Ini adalah karakteristik dari pajak tidak langsung. Kemudian berikutnya adalah objek pajak menimbulkan kewajiban pajak. Jadi fokusnya di objek pajaknya. Maka ini cara karakteristik dari pajak objektif. Ya. Kemudian pajak itu dihitung atas nilai tambah. Nah ini banyak unsur yang terkandung di sini nih. Jadi ada multi-stage levy, indirect subtraction method, ada non-kumulatif, dan tarif tunggal. Nanti kita bahas satu persatu ya.
Kemudian PPN itu adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Ya, konsumsi dalam negeri. Jadi ini kalau dalam bahasanya adalah consumption type VAT ya, karena VAT value added tax itu macam-macam jenisnya, tapi kalau Indonesia itu adalah pakainya consumption type VAT. Nah, mari kita lihat legal karakter dari PPN yang ada di Indonesia, karena VAT itu ada juga di negara lain, mungkin berbeda karakteristiknya dengan di Indonesia. Jadi ada pertama pajak tidak langsung, multi-stage levy, indirect subtraction method atau credit invoice method, pajak atas konsumsi dalam negeri, consumption type VAT, tarif tunggal, non kumulatif, pajak objektif. Itulah legal karakter PPN Indonesia. Nah, kita lihat satu persatu ya. PPN adalah pajak tidak langsung. Oke, pajak tidak langsung itu berarti bebannya dialihkan ke orang lain, atau lebih tepatnya adalah ada perbedaan dari yang menanggung pajak dengan yang menyetorkan ke kas negara. Oke, kita lihat ada negara, ada penjual, ada pembeli. Nah, penjual menjual barang ke pembeli. Pembeli kemudian bayar seharga barang tersebut plus PPN. Itu artinya pembeli dipungut PPN oleh penjual. Jadi pembeli itu menanggung beban PPN, ya, menanggung pajak. Gitu. Nah, tapi yang menyetorkan ke kas negara itu adalah penjual. Nah, ini adalah karakteristik pajak tidak langsung. Jadi berbeda antara pihak yang menanggung beban pajak sama yang bertanggung jawab menyetorkan ke kas negara. Gitu. Pemikul bebannya adalah pembeli, tapi penanggung jawabnya adalah penjual. Oke. Dalam hal pembeli sudah membayar harga barang dan PPN kepada penjual, itu sama halnya dengan pembeli sudah menyetor PPN ke kas negara. Jadi karena tanggung jawab pembeli itu cuma mau dipungut gitu ya, mau dipungut atau bersedia dipungut, itu berarti dia telah menjalankan kewajibannya. Kalaupun penjual tidak menyetorkan ke kas negara, itu selama pembeli sudah bisa membuktikan bahwa dia telah dipungut, maka tanggung jawab pembeli sudah selesai. Nah, dalam hal penjual tidak memungut PPN dari pembeli merupakan tanggung jawab penjual, bukan tanggung jawab pembeli. Karakteristik berikutnya adalah pajak objektif. Pajak objektif berarti yang dilihat adalah objeknya. Jadi timbulnya kewajiban pajak itu sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Objek pajak PPN adalah penyerahan, peristiwa hukum berupa penyerahan. Kalau contohnya penjualan gitu ya. Kemudian kondisi subjek pajak bukan faktor yang relevan. Ini sering saya contohkan ketika saya beli ke toko Indo April, saya dipungut PPN. Kalian beli ke toko Indo April dipungut PPN juga. Pengemis beli ke toko Indo April juga dipungut PPN. Pak Jokowi beli juga dipungut PPN. Jadi tidak melihat kondisi subjek pajak kita ya. Kondisi kita nggak dilihat. Saya kaya, saya miskin, saya pejabat, saya bukan. Itu tidak relevan. Karena yang dilihat adalah objeknya. Ya. Kemudian tidak memperhatikan asas keadilan pengungutan pajak. Yo kan, pengemis aja dipungut PPN. Saya dipungut PPN. Nggak adil dong. Ya memang bukan itu yang dilihat. Tidak memperhatikan asas keadilan pemungutan pajak. Memang karena yang dilihat adalah objeknya berupa penyerahan. Ya, tentu saja memang ini akan menimbulkan dampak regresif berupa kesenjangan beban pajak. Ya, kenapa? Karena pengemis dengan kalian, dengan saya, itu ya, itu tentu saja kemampuan ekonomisnya lebih tinggi kita daripada pengemis. Orang kaya lebih kemampuan ekonomisnya lebih tinggi daripada orang yang tidak mampu. Nah, jadi nggak adil dong. Nah, memang ada kesenjangan beban pajak. Maka untuk mengurangi dampak tersebut, ya, mengurangi regresivitas PPN, maka bagi konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah nanti dikenai PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah di samping PPN. Jadi kalau misalnya saya beli helikopter, nah itu nanti saya kena PPNBM tuh, karena biar lebih adil lah ya, maka selain PPN nanti orang-orang kaya yang beli barang mewah itu dikenakan PPNBM. Oke, kita lanjutkan. Multi-stage levy namun non kumulatif. Oke, ini sebuah ilustrasi. Apa itu multi-stage levy? Artinya di setiap tahapan
ya, tahapan dari produk pabrikan ke distributor dan sebagainya sampai ke konsumen itu setiap penjualannya itu, setiap penyerahan itu dikenakan pajak. Tapi non kumulatif itu dampaknya tidak memberatkan kepada pelaku usaha. Kita lihat ya, ini contoh pabrikan. Nah, pabrikan dia menjual barang kena pajak atau BKP kepada pedagang besar. Oke. Kemudian harga jualnya 1 juta. Oke. Maka pabrikan memungut PPN 10% sebesar 100.000. Ya, karena pabrikan yang menjual, pabrikan yang memungut PPN. Ya. Bagi pabrikan PPN 10% itu disebut dengan pajak keluaran. Jadi pajak keluarannya 100.000. Oke, nanti di PPN itu nanti kita akan mengenal istilah pajak keluaran, pajak masukan. Ya. Apa itu pajak keluaran? Pajak keluaran itu kalau mau gampang biar nggak keliru, ketika kita mengeluarkan barang, ketika kita menyerahkan barang, ya, maka kita memungut PPN, maka bagi kita mempunyai pajak keluaran. PPN yang kita pungut ketika kita menyerahkan barang, itu ya, pemahaman sederhananya saja seperti itu. Ya, jadi kalau kita menjual barang, ya, kita menyerahkan barang, kita memungut PPN. PPN itu disebut pajak keluaran. Jadi pajak keluaran PPN ada 2, pajak keluaran dan pajak masukan. Jadi PPN yang kita pungut namanya pajak keluaran. Oke, kembali ke kasus ini, maka pabrikan ketika menjual barang seharga 1 juta, maka dia memungut PPN 100.000 kepada pedagang besar. Bagi pabrikan, angka 100.000 ini adalah pajak keluaran bagi dia. Ini nanti kewajiban dari pabrikan adalah menyetorkan ke kas negara 100.000 tersebut. Ya. Berikutnya, pedagang besar yang dipungut PPN sebesar 100.000 itu bagi pedagang besar itu menjadi pajak masukan. Nah, biar gampang, pajak masukan itu adalah ketika beli barang, kita memasukkan sesuatu ke kita dan kita dipungut PPN, maka PPN yang dipungut itu menjadi pajak masukan. Ya. Nanti bagaimana perlakuannya? Nah, kita lihat ya. Ingat-ingat, pajak masukan itu adalah ketika kita beli barang. Kita beli barang, berarti masuk itu barang kita dan kita dipungut PPN karena kita beli barang. Maka pemungutan PPN atas kita itu kita catat sebagai pajak masukan. Dalam bahasa PPN itu menjadi pajak masukan. Nah, selanjutnya dulu, nanti kita pelan-pelan. Oke, pedagang besar kemudian menjual barang kena pajak tadi kepada pedagang eceran. Ya, karena dia belinya 1 juta, tadi belinya 1 juta ya dari pabrikan. Kemudian dia jual barang tersebut seharga 1,3 juta. Artinya dia menambahkan 300.000. Sehingga harga jual 1,3. Jadi pedagang besar menjual kepada pedagang eceran sebesar 1,3 juta. Nah, apa yang dilakukan oleh pedagang besar? Pedagang besar itu kemudian memungut PPN sebesar 130.000. Jadi 10% dari harga jual. Ya, 10% dari harga jual. Maka PPN-nya adalah 130.000. Nah, bagi pedagang besar, karena dia menjual barang, menyerahkan barang dan memungut PPN, maka PPN itu disebut sebagai pajak keluaran. Oke, berarti ada pajak keluaran di pedagang besar sebesar 130.000. Pajak keluaran karena dia mengeluarkan barang dan memungut PPN. Itu. Nah, kita lihat di posisi pedagang besar, ini dia ada pajak keluaran, ada pajak masukan. Atau kebalik ya, ini atas pajak masukan, bawah pajak keluaran. Bagi pedagang eceran, ketika dia beli barang, belinya harganya 1,3 juta aja, tapi kemudian dia dipungut PPN 130.000. Maka 130.000 ini bagi pedagang eceran, karena dia memasukkan barang, dia membeli barang dan dipungut PPN, dia mencatat itu sebagai pajak masukan 130.000. Jadi
Pajak keluaran, pajak masukan itu semua diwujudkan dari faktur pajak. Jadi ketika dipungut pajak, si pedagang eceran itu dia dikasih faktur pajak. Ya, faktur pajaknya kalau zaman dulu 2 rangkap, tapi sekarang sudah elektronik. Jadi intinya gini, satu faktur pajak, satu bukti pemungutan pajak, pemungutan PPN, bagi si penjual menjadi pajak keluaran, bagi pembeli menjadi pajak masukan. Itu ya, itu harus dipahami karena ini prinsip dasar dari PPN. Kemudian pedagang eceran menjual barang kena pajak tersebut kepada konsumen. Ya, menjual kepada konsumen, belinya dia dulu 1,3, kemudian dia pengen untung dan mungkin ada biaya lain-lain sehingga dia tambahkan 200, maka dia jual ke konsumen, harga akhirnya adalah 1,5 juta. Konsumen beli dengan harga 1,5 juta. Pedagang eceran menjual berarti mengeluarkan barang, maka dia memungut PPN. Memungut PPN 10% dari 1,5 juta, 150.000. Ya. Ada PPN 150.000. Bagi pedagang eceran itu adalah pajak keluaran sebesar 150.000. Ya, itu. Dan bagi konsumen akhir itu sudah bukan lagi pajak masukan karena dia sudah selesai di situ kan, dia menjadi beban pajak. Artinya yang menanggung PPN terakhir itu adalah si konsumen. Nah, kita lihat, karena konsumen kan nggak jual lagi kan, dia konsumsi sendiri. Nah, kita lihat yang pabrikan tadi nih, pabrikan ada pajak keluaran 100.000. Anggap saja dia tidak punya pajak masukan, maka dia setorkan PPN-nya ke kas negara sebesar 100.000. Ini kas negara ya, KN, kas negara. Kemudian pedagang besar, kita lihat pedagang besar. Ada pajak keluaran 130, ada pajak masukan 100. Maka PPN-nya adalah selisihnya, yaitu 30.000. Ya, PPN-nya 30.000 disetorkan ke kas negara. Ya, pedagang eceran itu ada pajak keluaran 150, pajak masukan 130, maka selisihnya lah yang disetorkan sebesar 20. Itu disetorkan ke kas negara. Ya. Kemudian bagaimana dengan konsumen? Ya, konsumen dia menanggung beban pajaknya yang terakhir. Jadi ternyata lihat PPN yang disetorkan ke kas negara identik dengan 10% kali nilai tambah. Nah, 10% kali nilai tambah. Yang disetorkan ke kas negara jumlahnya adalah 100, 30, 20. Berarti 150 ya, 150. Nah, jumlah PPN yang disetorkan ke kas negara identik dengan beban pajak yang dipikul oleh konsumen. Kita lihat, oh iya, konsumen itu menanggung beban pajak sebesar 150. Jadi ini maknanya bahwa ada dua tadi ya, PPN disetorkan ke kas negara identik dengan 10% nilai tambah. Nilai tambahnya itu kita lihat nilai tambahnya itu pertama yang ini nih, harga jual 1 juta. Ini anggap saja semula dari 0 menjadi ada, berarti nilai tambahnya kan 1 juta. 1 juta ditambah nilai tambahnya 300 di sini, ditambah 200 berarti kan 1,5. 10% dari 1,5 adalah 150.000. Atau juga PP yang disetorkan kas negara identik dengan beban pajak yang dipikul oleh konsumen. Beban pajak yang dipikul oleh konsumen adalah 150.000. Nah, ini pelaku usaha yang lain selain konsumen menanggung beban pajak apa enggak? Enggak. Pedagang besar, pedagang kecil enggak menanggung beban pajak. Kenapa? Karena meskipun dia dipungut PPN, misalnya pedagang besar dia dipungut PPN 100.000, tetapi kemudian itu diselisihkan dengan pajak keluaran yang dia pungut ke pedagang eceran. Gitu. Jadi yang disetorkan ke kas negara itu adalah selisih dari pajak keluaran dan pajak masukan. Jadi duitnya orang lain, bukan duitnya dia. Dan ternyata yang menanggung pajak PPN itu adalah konsumen akhir. Gitu ya. Itulah
karakteristik dari multi stage levy. Jadi setiap tahapan ini kena pajak. Maaf, ya. Dari pabrikan ke pedagang besar, pedagang eceran ke konsumen itu kena pajak multi stage levy, tapi non kumulatif. Kenapa? Karena tidak memberatkan pelaku usaha. Non kumulatif dibanding kalau pajak penjualan. Nanti lihat pajak penjualannya perbedaannya ya. Yang dimaksud dengan non kumulatif di sini adalah contohnya kita ambil ketika pedagang besar membeli barang dari pabrikan, harga jualnya 1.000. Maaf, harga jualnya 1 juta. Maka dia beli dengan harga 1 juta. Si pedagang besar dipungut PPN 100.000. Nah, dipungut PPN 100.000 nih. Angka 100.000 ini tidak menambah masuk ke harga beli. Tetap dia tulis harga belinya adalah 1 juta doang. Enggak 1.100.000. Kenapa? Karena yang 100 ini, pajak masukan ini akan ditandingkan dengan pajak keluaran yang akan dia pungut. Jadi sekali lagi, pajak masukannya itu tidak masuk ke mana? Tidak masuk ke harga beli. Nah, jadi non kumulatif. Pedagang eceran juga sama. Pedagang eceran dia harga beli 1,3 dan dipungut 130.000. Tetapi pedagang eceran tidak mengatakan bahwa harga beli saya adalah 1.300.000 plus 130.000. Enggak. Pajak masukan di sini nanti dia tandingkan dengan pajak keluaran yang akan dia pungut. Itu maksud dari non kumulatif. Jadi tidak menambah harga pokok. Begitu ya. Nah, ini ada 200. Nah, 200 ini sebenarnya keuntungan dan lain-lain yang ingin dia tambahkan, bukan dari unsur pajak masukan gitu. Oke. Nah, bandingkan hal tersebut dengan PPNN kecil yang pajak penjualan. Itu dia kumulatif. Kita lihat ya. Misalkan nih, pabrikan jual ke pedagang besar dengan harga jual 1 juta. Ya, harga jual 1 juta. Maka pabrikan memungut PPN 100.000 disetorkan kas negara 100.000. Oke. Kemudian pedagang besar menjual ke pedagang eceran. Dia sebut kayak gini nih. Saya beli dari pabrikan 1 juta plus 100. Jadi harga beli saya 1.100.000. Ini bedanya. Ya. Kalau yang di PPN harga belinya 1 juta. Oke, kalau di pajak penjualan N kecil itu 1.100.000. Kenapa? PPN kecil itu menjadi unsur dari harga beli. Kemudian dia ingin dapat untung 300, jadi harga jual 1,4. 1,4 dia jual ke pedagang eceran, dia pungut PPN 140.000 setor ke kas negara. Bagi pedagang eceran berarti harga belinya adalah lebih tinggi lagi jadinya. Jadi harga belinya 1,4 plus 140.000 jadinya adalah 1.540.000. Tapi kalau PPN besar harga belinya 1,3. Itu. Jadi berbeda sekali ya. Dan lihat sampai ke konsumen akhir. Konsumen akhir dengan cara seperti ini harganya menjadi 1.740. Kalau di sini 1.500.000. Itulah perbedaan antara PPN kecil atau pajak penjualan yang kumulatif dengan PPN besar atau pajak penambahan nilai yang non kumulatif. Begitu ya. Saya lanjutkan. Ya. PPN ya. Ini adalah suatu sistem pemungutan atas pungutan pajak atas nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Nilai tambah yang misalnya kita beli barang, ada harga beli sekian. Ya, kemudian kita pengen dapat untung dan sebagainya, ada biaya-biaya tambahan lagi. Nah, itu ditambahkan sampai kemudian kita putuskan harga jualnya sekian. Ya. Maka nah, berarti ini kan ada harga beli, ada biaya kita tambahkan, ada harga jual. Nah, maka bisa dikatakan nilai tambahnya 700. Ada beberapa metode sebenarnya, subtraction method, indirect subtraction method, sama addition method. Itu maksudnya PPN VAT, value added tax atau pajak pertambahan nilai. Dalam konsepnya itu sebenarnya ada 3 jenis caranya, yaitu subtraction method, atau indirect subtraction method, atau invest method, atau credit method, atau addition method. Gitu. Nah, Indonesia memilihnya itu adalah
yang tengah, indirect subtraction method atau credit method atau invoice method ya. Jadi yang ini yang dipakai di Indonesia. Oke, ini subtraction method ya, itu dari harga jual dikurangi harga beli, DPP-nya baik 700, PP-nya 10%, 70. Oke. Indirect subtraction method atau invoice method atau credit method, caranya adalah harga jualnya 1.700, kita pungut PPN 10% kalikan 1.700 sama 170 ya, ini adalah pajak keluaran ya. Kemudian dulu kita belinya 1.000 ya, kita dipungut PPN 10% kali 1.000 sama dengan 100, maka ini adalah pajak masukan. Yang disetorkan ke negara adalah selisih pajak keluaran kemudian pajak masukan sama dengan 70. Itulah indirect subtraction method, itu yang kita pakai. Nah, kemudian addition method, cara ngitungnya beda lagi. Cara ngitungnya adalah, nah ini kurang lebihnya ya, jadi dirinci semuanya. Maaf. Nah, ini adalah tambahan-tambahannya. Addition method ya, tambahannya ada 70. Maaf, baterainya low. Oke. Ini ada 70 tambahannya, maka PP-nya 10%. Jadi 10% kalikan 700 sama dengan 70 ya. Jadi ini 3 metode, mudah-mudahan tidak membuat pusing seperti gambar di sini gitu ya. Jadi intinya Indonesia memilih indirect subtraction method. Jadi dari pajak keluaran atau output, ketika kita mengeluarkan barang, kita mengungut PPN 170.000, dan dibandingkan ketika kita memasukkan barang atau input, kita dipungut PPN 10%. Ini pajak masukan. Pajak keluaran dan pajak masukan selisihnya adalah itu yang disetorkan ke kas negara. Itulah indirect subtraction method atau invoice method atau credit method. Ya. Selanjutnya, PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Ini adalah karakter berikutnya dari PPN. Kita lihat ya. PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis. Itu artinya pemikul beban pajaknya tentu saja bukan pelaku bisnis tetapi konsumen. Nah, itu dampaknya seperti itu. PPN menganut destination principle. Yang dikenakan PPN itu adalah yang siapa? Yang berada di tempat tujuan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. Nah, dalam hal menyangkut arus lintas batas wilayah negara atau cross border area, tempat konsumsi atau pemanfaatan merupakan faktor dominan menimbulkan utang pajak. Nah, nanti kita lihat ya, kalau dikonsumsi di dalam negeri, nah itu kena PPN. Kalau dikonsumsi di luar negeri, nggak kena PPN. Nah, ini adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Kita lihat ilustrasinya, ini ada garis batas wilayah negara, ini luar negeri, ini dalam negeri. Oke. Pertama, ini ada misalnya sepatu Belly dari luar negeri, kita impor dari luar negeri. Impor yang mengkonsumsi itu dalam negeri, maka ini terutang PPN karena konsumsi di dalam negeri. Itu ya prinsipnya. Berikutnya, yang kedua, ada sepatu bata. Nah, sepatu bata di Indonesia. Ini contoh saya mengambil merek contoh dari slide-nya atau slide Indianya Pak Untung. Beliau mencontohkan sepatu bata dijual di Indonesia, dikonsumsi di Indonesia, maka ada PPN di Indonesia. Ya, karena pajak atas konsumsi dalam negeri. Oke, sudah jelas. Yang ketiga, nah, sepatu bata diekspor ke luar negeri. Nih, luar negeri nih. Bagaimana, apakah terutang PPN? Tidak terutang PPN. Kenapa? Konsumsinya di luar negeri. PPN itu adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri. Kalau diekspor ke luar negeri nggak ada PPN. Tuh, PPN-nya tidak ada. Tetapi kita lihat dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika bata membuat sepatu, kan dia memerlukan ada kulit, ada box, ada jasa kena pajak lainnya yang itu terutang PPN.
Akibatnya apa? Akibatnya karena tidak ada PPN ketika ekspor ke luar negeri, membuat Bata itu tidak boleh mengkreditkan pajak masukan ini. Ingat tadi ya. Ingat, PPN itu prinsipnya adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Nah, kalau pajak keluarannya tidak ada, ini ke luar negeri kan karena konsumsi di luar negeri itu tidak terutang PPN, berarti nggak ada pajak keluarannya, maka pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Dikreditkan artinya dikurangkan terhadap pajak keluaran, gitu ya. Jadi kita mengenal pajak keluaran, pajak masukan, dan satu lagi adalah dikreditkan. Dikreditkan artinya adalah pajak masukannya mengurangi pajak keluaran. Nah, kasus ini PPN-nya tuh nggak ada ke luar negeri sih soalnya, ya kan? Karena pajak konsumsi di dalam negeri berarti tidak ada di luar negeri. Kalau seperti ini akibatnya apa? Akibatnya pajak masukan ketika Bata beli kulit, beli box atau dia menggunakan jasa, kan dia dipungut PPN. PPN itu nggak bisa dikreditkan. Kenapa? Karena PPN nggak ada, itu prinsip lagi di PPN ya. Jadi prinsip PPN salah satunya adalah pajak masukan dikreditkan terhadap pajak keluaran. Nah, kalau pajak keluaran nggak ada ya nggak bisa dikreditkan. Gitu. Karena tidak dapat dikreditkan, akhirnya masuk menjadi biaya. Ini seperti pajak penjualannya kecil, itu N-nya kecil kayak tadi kan, masuk ke biaya. Kenapa? Kalau enggak rugi besar dong. Maka karena pajak masukannya tidak bisa dikreditkan, maka masuk menjadi biaya. Masuk menjadi biaya, akibatnya apa? Akibatnya harga ekspornya di situ lebih tinggi, masuk ke harga ekspor. Kalau harga ekspornya lebih tinggi, tidak bisa bersaing di luar negeri. Itu. Jadi harga ekspor kita, jadi barang-barang yang diekspor atau yang diekspor oleh kita atau diimpor oleh luar negeri itu termasuk PPN. Jadi lebih tinggi harganya. Akibatnya kita tidak bisa bersaing dengan produk di luar negeri. Itu dampaknya. Maka melihat dampak seperti itu, pemerintah kemudian membuat jalan tengah. Ya, ini sebuah cara agar industri Indonesia atau ekspor itu tidak rugi atau bisa terus berjalan, yaitu dengan cara kayak gini ya. Nih, cara yang keempat adalah Bata ekspor ya, dibuatlah PPN-nya 0%. Nah, kalau PPN 0% artinya apa? Apa kena PPN? Ya kena berapa? 0%. Nah, ketika 0%, pajak masukannya dapat dikreditkan. Jadi yang semula tidak dapat menjadi dapat dikreditkan. Nih, dapat dikreditkan. Jadi bedanya kayak itu. Kalau tidak ada PPN, itu akibatnya tidak dapat dikreditkan. Tetapi ada PPN, ada pajak keluaran, maka dapat dikreditkan. Duh, pajak keluarnya 0% kok. Ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini kena PPN. Gitu. Tapi 0%. Ya memang seharusnya ya memang tidak kena PPN. Tetapi atas alasan seperti itu, kalau kondisi nomor 3 ini, kan akibatnya industri dalam negeri nggak bisa mengekspor atau kalah saing lah di luar negeri, maka dibuatlah cara agar bisa bersaing di luar negeri, maka PPN-nya 0%. Kalau PPN-nya 0%, Bata tidak berat dalam mengekspor karena nggak kena PPN atau kenanya 0%, tetapi pajak masukannya dapat dikreditkan. Sehingga apa? Dampaknya adalah biaya PPN tersebut tidak masuk ke biaya. Otomatis tidak masuk ke harga ekspor. Tidak masuk ke harga ekspor artinya barang yang dikirim ke luar negeri itu bebas dari PPN atau tidak mengandung PPN dari Indonesia sehingga bisa bersaing. Oke, itu adalah PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri khusus untuk ekspor. Seharusnya tidak kena PPN, diubah menjadi kena PPN 0%. Dampaknya apa? Dampaknya agar pajak masukannya dapat dikreditkan. Selanjutnya, tipe VAT sebenarnya ada gross product type, consumption type, dan net income type. Indonesia penganut yang consumption type ya. Saya akan cepat saja. Consumption type itu contohnya itu jadi gini, dampaknya itu adalah biaya pembelian barang modal dapat dikurangkan seluruhnya dari DPWP. Jadi artinya dapat dikreditkan lah intinya nanti ya, ketika pembelian barang modal dapat dikreditkan. Oke,
Apa dampak dari sisi positif dari consumption type VAT? Jadi tipe VAT, tipe pajak pertambahan yang ada di Indonesia adalah consumption type. Membantu likuiditas perusahaan, ya, karena menunjang iklim investasi yang sehat, mendorong perusahaan secara berkala melakukan regenerasi barang modal, dan yang terakhir adalah tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, ya, karena dapat dikreditkan, ya. Oke, kita masuk ke mekanisme pemungutan PPN. Nah, ini prinsip dasarnya ya harus dikuasai betul. Ini ada PKPA, pengusaha kena pajak A. Ingat, PPN itu ya nanti dekatnya yang wajib memungut PPN itu adalah pengusaha kena pajak yang harus sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, pengusaha kena pajak A menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pengusaha kena pajak B senilai 1 juta. Ini ilustrasi. Ya. Kemudian karena PKPA menyerahkan barang atau menjual barang, maka dia memungut PPN sebesar 10% dari 1 juta, yaitu 100.000. Dipungutnya itu melalui atau menggunakan sarana atau dokumen berupa faktur pajak. Ini faktur pajak, ya. Di faktur pajak ditulis nih, saya menjual barang 1 juta, saya pungut 100.000. Ini buktinya. Itu seperti itu faktur pajak. Ya, isinya seperti itu. Nah, kemudian maka PKBB membayar dong ke PKPA 1 juta plus PPN-nya 100.000. Bagi PKPA 100.000 ini adalah pajak keluaran. Bagi PKPB 100.000 ini adalah pajak masukan. Gitu. Jadi satu faktur pajak, ya, atau bisa kayak ini, faktur pajak ini ya kan satu lembar nih. Bagi PKPA adalah pajak keluaran, bagi PKPB adalah pajak masukan. Barangnya sama faktur pajaknya, tetapi bagi PKPA itulah bukti dia telah memungut pajak, bagi PKPB adalah bukti bahwa dia telah dipungut pajak. Oke, kemudian PKBB menjual barang kena pajak tersebut yang dia beli dari PKPA, semula dia beli seharga 1 juta, kemudian dia jual 1,2 juta. Ya, 1,2 juta. Maka PKBB memungut PPN sebesar 120.000 dengan membuatkan faktur pajak 120.000. PKPC membayar 1,2 juta dan PPN 120.000. Kemudian PPN itu berarti yang 120.000 bagi PKPB adalah pajak keluaran, bagi PKPC itu adalah pajak masukan. Atau faktur pajak ini yang 120.000 ya, bagi PKPB adalah pajak keluaran, bagi PKPC adalah pajak masukan. Nah, ini mekanisme pemungutannya. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat dari sudut pandang B saja ya. Bagi PKPB, dia kemudian mempertanggungjawabkan transaksi tersebut selama bulan tersebut. Misalkan dalam 1 bulan itu cuma ada transaksi itu tok, itu saja, gitu ya. Maka dia membuat pertanggungjawaban dalam SPT masa PPN. Ya, kita sudah belajar itu apa itu SPT. SPT masa PPN, SPT masa berarti bulanan, ya, sifatnya bulanan. 1 bulan itu si PKPB mengatakan saya telah memungut PPN 120.000 dan saya telah dipungut PPN 100.000. Ya. Pajak keluarannya 120.000, pajak masukan 100.000. Maka saya harus setor kas negara 20.000. Itu ya. Jadi PKPB hanya menyetorkan 20.000 saja. Jadi ketika dia dipungut 100.000 dia nggak rugi karena dia nggak menanggung beban pajak itu. Karena apa? Karena yang dia setorkan kas negara itu adalah sebenarnya adalah berasal dari selisih dari yang dia pungut dan yang telah dipungut. 120.000 kurangi 100.000. Itulah mekanisme pemungutan PPN. Nah, ini pakai indirect subtraction method, pajak keluaran, pajak masukan. Output minus input, kalau mungkin bahasa Inggris seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Dasar hukum dan nama Undang-Undang PPN. Jadi Undang-Undang PPN itu keluar pertama kali Undang-Undang Nomor 8 tahun 83
ada perubahannya, perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, bahkan sampai Omnibus Law. Omnibus Law itu dia mengubah beberapa undang-undang sekaligus, ya. Undang-undang ini sebenarnya ada 21 pasal. Perubahan pertama yang diubah itu pasal 1, ada dari pasal 1 sampai pasal 17. Yang kedua 1 sampai 16C, ada 1 16F. Di undang Omnibus Law yang diubah itu pasal 1A sampai dengan pasal 13 saja. Nah, kemudian pasal 18 nggak diubah, pasal 19 nggak diubah, 20 nggak diubah, pasal 21 nggak diubah. Yang unik adalah pasal 20 mengatakan bahwa, jadi begini, sebelum saya masuk ke sini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 itu diubah itu sebagian saja di perubahan pertama. Kemudian diubah lagi perubahan kedua, diubah tapi nggak dicabut, diubah sebagian lagi, diubah sebagian lagi, dan diubah sebagian lagi. Jadi artinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 itu masih berlaku. Kalau ditanya Undang-Undang PPN sekarang apa? Undang-Undang PPN-nya berarti Undang-Undang tahun 83 yang diubah persegini, diubah 9 tahun 94, diubah tahun 2000, diubah tahun 2009 dan juga yang diubah tahun 2020 melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Jadi semuanya masih berlaku, bagian-bagiannya masih ada yang berlaku. Tidak bisa kita mengatakan cuma undang-undang terakhir aja, misalnya 42 tahun 2009. Nggak boleh seperti itu. Dan yang unik adalah namanya ternyata di pasal 20 Undang-Undang 8 tahun 83 mengatakan undang-undang ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 atau Undang-Undang PPN 1984. Pasal 20 tidak pernah diubah di perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, bahkan di Omnibus Law. Artinya nama Undang-Undang PPN kita bisa dikatakan adalah tetap dinamakan Undang-Undang PPN 1984. Jadi kalau kita menyebut Undang-Undang PPN bisa kita sebut Undang-Undang PPN 1984. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Nah, ini cara membaca Undang-Undang PPN ya. Kalau kalian tahu bahwa Undang-Undang PPN yang terakhir adalah Undang-Undang 42 tahun 2009, itu hati-hati. Karena apa? Undang-Undang 42 tahun 2009 itu bunyinya apa? Perubahan ketiga atas Undang-Undang 8 tahun 83 tentang PPN dan PPNBM. Jadi kalau Undang-Undang 42 tahun 2009 itu adalah Undang-Undang PPN, bukan, karena itu adalah perubahan ketiga. Kita nyebutnya tidak seperti itu. Undang-Undang PPN ya tadi keseluruhan dari, kita lihat, nah, keseluruhan dari Undang-Undang 8 tahun 83, kemudian diubah 1, 2, 3 bahkan sampai Omnibus Law. Atau kita dengan mudah mengatakan Undang-Undang PPN 1984. Tuh, ada. Atau kita bisa mengatakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 83 sebagaimana telah beberapa kali diubah ya. Terakhir dengan, kalau dulu 42 tahun 2009 ya, sekarang terakhirnya dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Jadi jangan pernah menyebut Undang-Undang PPN itu adalah Undang-Undang 42 tahun 2009. Itu perubahan ketiga. Dan Undang-Undang 42 tahun 2009 itu hanya dua pasal yang ditulisnya pakai angka Romawi. Nah, kita lihat nih contohnya nih. Kita lihat nih. Undang-Undang 42 tahun 2009 itu pasal 1 Romawi, dia nyebutnya pasal 1 Romawi, bahwa ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 8 tahun 83 yang diubah, yaitu ketentuan pasal 1 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut, baru pasal 1 gitu ya. Nah, oke, kemudian ini adalah perkembangan peraturan pelaksanaan Undang-Undang PPN. Jadi Undang-Undang PPN itu biasanya dibuatkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang tersebut. Jadi setiap undang-undang itu selalu diikuti dengan peraturan pemerintah di bawahnya agar lebih rinci. Nah, Undang-Undang PPN 84 yang terakhir diubah terakhir atau sampai dengan 42 tahun 2009 ya, karena ada Omnibus Law ya. Undang-Undang 42 tahun 2009 ya, Undang-Undang PPN sebagaimana diubah terakhir dengan 42 tahun 2009, itu peraturan pelaksanaannya adalah di PP nomor 1 2012 ya. Jadi kalian bisa belajarnya itu membaca Undang-Undang PPN plus PP nomor 11 PP nomor 1 tahun 2012.
Baik teman-teman semua, itulah bahasan tentang pembukaan ya, pembukaan tentang PPN. Isinya seperti itu. Nanti di dalamnya akan semakin menarik, dan semakin menarik. Kalian harus tetap semangat, semangat, dan semangat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.